saya beli nasi ke warungnya Bu Tuti. Di situ Bu Tuti itu nanya, Mas, temennya mana sih kok yang beli sampean terus gitu? Di sana Bu, nggak mau dia gitu kan, saya bilang gitu, lagi repot. Namanya siapa Mas gitu, Bu Tuti itu, biar kenal. Saya bilang namanya Alip Bu. Alip. Orang mana Mas? Jawa Timur Bu. Orangnya gimana Mas? Tinggi, kulitnya agak hitam, rambutnya keriting Bu. Bu Tuti itu ngomong, di pipi kiri ada tompelnya enggak gitu. Iya, dia ngomong gitu. Terus Bu Tuti diam sebentar. Dia belakang warung manggil suaminya Bu Tuti ini. Manggil, nggak tahu yang diomongin apa ya Bang. Tiba-tiba suaminya itu nemuin saya. Mas tak main ke kontrakan. Boleh enggak? Kemudian saya diajaklah ke rumah Pak RT. Di rumah Pak RT, ditanyalah sama Pak RT saya, Mas, temen yang kerja sama kamu itu siapa namanya gitu kan? Ali Pak. Pak RT itu dengan nada tinggi. Wih, udah uang Mas. Artinya itu bukan manusia Mas. Kemudian saya pulang esokan harinya. Di situ saya dicegat sama pemilik kontrakan. Katanya nggak usah bilang-bilang. Ya saya nggak bilang ya, kurang lebih 15 tahun ini gitu. Nggak bilang dari tahun 2010 kan. Baru ini cerita Baru lagi. ini. Tapi gue yakin ini bakalan rame ceritanya Mas Andi gitu ya. Guys, cerita kali ini kita kedatangan seorang perantau dari Magelang yang dimana waktu itu dia nemu kontrakan yang strategis untuk memulai usahanya di Semarang. Tapi siapa yang sangka kalau kontrakan ini ternyata menyimpan banyak kisah kelam yang membuat narasumber kita kali ini itu cuma bertahan kurang lebih 30 harian di kontrakan tersebut. Kebetulan udah ada narasumbernya di samping gua. Kita langsung sapa aja, namanya Mas Andi. Mas Andi, apa kabar Mas Andi? Baik Bang Jamal. Baik ya Mas ya. Terima kasih jauh-jauh dari Magelang. Sama-sama Bang Jamal. Oke, Mas Andi dulu katanya pernah merantau ya dan datang dari Magelang ke Semarang untuk jualan kue serabi. Terus gimana ceritanya bisa nemu kontrakan yang ternyata angker di sana, Mas? Ya awalnya saya nggak curiga apa-apa Bang. Masalah kontrakan itu. Selama 30 hari lebih itu saya nggak curiga apa-apa gitu. Nggak ada kejanggalan-kejanggalan apapun di situ. Tapi di situ ada sesuatu yang disembunyikan sama warga setempat. Oke. Dan aku dapat info tadi dari produserku itu ketika datang ke kontrakan Mas Andi itu, Mas Andi ini sempat ketemu sama seseorang nih. Iya Bang, sama seorang. Ini kenapa nih orang ini? Kenapa nih? Awal ketemu sama orang itu, yang bikin saya itu jadi trauma lagi untuk kerja di serabi itu Bang. Setiap hari itu saya ada kejanggalan-kejanggalan Bang di situ Bang, yang membuat saya trauma kerja di serabi lagi sampai sekarang. Sampai trauma? Sampai trauma. Oke, penasaran nih gue nih. Kenapa ya nih sama orang ini dan juga sama kontrakannya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Andi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Awal cerita pindah di kontrakan itu pada tahun 2010 Kak. Pada tahun 2010 itu kan saya baru lulus sekolah. Lulus sekolah, di rumah masih nganggur, belum
ada kerjaan, masih ikut-ikut proyek saudara-saudara itu. Di situ kan tiap hari cuman tongkrong aja kan bang, Iya. tongkrong aja. Lah kesukaan saya tongkrong di warung yang sampingnya ada bengkelnya, sambil mainan motor gitulah. Di situ saya kenal orang yang bernama Eko. Eko itu masih satu daerah sama saya. Oke. Terus lama-lama itu Eko nggak ada kabar. Zaman dulu kan masih ada SMS itu kan, masih ada SMS. Nomornya juga nggak bisa dihubungi. Saya bingung, saya nanya-nanya ke teman-teman. Tahu nomor Eko nggak? Tahu kabarnya Eko nggak? Nggak ada yang tahu bang. 1 bulan 2 bulanan ada nomor baru. Oke. Nanyain kabar ke saya. Di mana nih kabarnya gitu. Ternyata itu si Eko. Oke. Nah, si Eko itu kabar baik kok. Kamu sekarang di mana? Kok nggak ada kabarnya itu gimana gitu? Eko jawab, saya kerja di Semarang. Kerja apa? Sebagai pembuat kue serabi kak. Kue serabi. Di situ Eko nawarin, mau ndak ikut kerja di Semarang gitu? Boleh. Izinlah saya ke orang tua. Diizinin sama orang tua. Saya ngobrol sama si Eko ini lewat telepon. Iya kok. Saya mau, orang tua udah izinin saya untuk ikut kerja di Semarang. Ya wes. 2 harinya Eko udah datang nggak? Udah datang ke rumah saya. Ngobrol-ngobrol. Datang itu Eko jam 4 sore. 4 sore Eko udah datang, ngobrol-ngobrol. Ya ngobrol sama orang tua, minta izin juga kan. Jam 7 malam kita berdua berangkat dari Magelang ke Semarang. Sampai Semarang sekitar jam setengah 10, jam 10-an malam sampai Semarang. Sampai kontrakan yang buat kue serabi itu, Bang. Iya. Di sana udah ada 2 orang. Satu bernama Tomo, yang satu lagi bernama Supri. Si Tomo ini yang dituakan di situ, Bang. Jadi yang diberi tanggung jawab gitu. Di situ juga ada bosnya. Bosnya itu orang Solo. Namanya Pak Rudi. Itu bosnya serabi itu. Jadi pembuatannya serabi itu ada di kontrakannya situ, Bang. Oke. Terus saya tidurnya juga di situ, sama teman-teman juga di situ tidurnya. Termasuk sama Eko. Termasuk sama Eko. Semua jadi berempat. Saya, Eko, Tomo sama si Supri. Nah, setelah kenalan, malam ngobrol, si Utomo itu bilang ke saya, selama seminggu kamu ikut nganter dulu ke pasar, biar tahu rute jalan lah yang toko-toko yang mau dititipin kue serabi itu, Bang. Iya. Setelah itu saya disuruh bungkus itu, Kak. Disuruh bungkus serabinya itu, belajar itu selama seminggu. Udah bisa, saya udah tahu rute jalannya, udah tahu toko-toko dan pasar mana aja yang mau dititipin serabi itu. Saya diajarin masak buatnya serabi itu. Nah, di situ belajar selama seminggu. Jadi 2 minggu itu saya sudah bisa masak sama itu bungkus. Singkat ceritanya udah 1 bulan gajian pertama saya, Bang. Gajian pertama itu gajian 400.000 tahun 2010. 400.000. Ya. Iya. Tiba-tiba si Tomo ini bilang, ayo nyari kontrakan baru gitu. Saya kan nanya ke Tomo, kenapa mau pindah kontrakan? Nggak boleh diperpanjang, Bang, kata Bang. Padahal itu habis itu kurang 2 minggu lagi udah habis itu kontrakan itu. Oke. Ya, nggak boleh diperpanjang itu karena alasannya itu pemilik kontrakan berisik. Bukan berisik orang-orangnya, cuma di situ ada mesin buat penggilingan kelapa sama beras. Nah, di situ kan berisiknya itu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Besoknya terus kita cari kontrakan bareng-bareng, Bang. Selama seminggu itu nggak dapet. Ada sih banyak kontrakan, tapi masih deket-deket sama rumah-rumah. Takutnya nanti mereka
nggak nyaman, berisik gitu kan. Selama itu belum dapat. Terus kita nyari di perkampungan, tetap belum bisa. 1 minggu sebelum habis itu, si Tomo bilang ke saya, Bang, bilang kalau mau pulang ke rumah. Nah, mau pulang sama si Eko dan Supri juga. 3 orang itu pulang semua. Ya. Iya, saya sendiri di situ. Padahal kan kontrakannya sudah mau habis di situ kan. Iya. Saya bilang, kenapa mau pulang gitu? Ada urusan. Mau berapa hari? Saya kan nanya gitu. Paling 2 hari 3 hari nanti balik lagi. Gitu. Oh ya. Besoknya teman saya yang bertiga itu pulang. Si Tomo kan nitipin HP, uang dari dagangan itu, Bang. Uang sama kunci dititipin semua. Di HP itu kan ada nomor-nomornya pedagang-pedagang yang dititipin itu. Iya. Di situ udah mereka pulang. Besoknya saya nyari kontrakan sendiri. Karena saya sendiri kan operasi kue serabi itu udah nggak mulai, masih libur dulu. Nggak jalan dulu ya. Sementara itu saya sibuk nyari kontrakan yang baru itu. 1 hari belum dapat, 2 hari belum dapat, 3 hari baru dapat itu di daerah perkampungan, Bang. Di perkampungan itu jarak rumahnya itu masih agak jauh, masih banyak kebun-kebun. Nah itu saya di situ ada ibu-ibu sekitaran umur 50-an. Saya nanya sama ibu-ibu itu, Bu, maaf, saya mau nanya, di sini ada rumah yang dikontrakin apa enggak gitu. Oh, ada Mas gitu. Kan saya seneng kan, Bang. Wah, ada nih. Tengoklah saya ke kontrakan itu. Setelah saya ke kontrakan itu nengok, ternyata tempatnya juga lumayan luas, Bang. Di situ udah saya cek. Saya nanya masalah harga. Ternyata si ibu ini bukan pemiliknya. Dia yang sering bersih-bersih di situ. Kemudian ibu itu pergi manggil pemilik kontrakan itu. Datanglah ibu pemilik kontrakan itu. Ngobrol sama saya. Berapa per tahunnya? 4 juta dulu. Saya ingat 4 juta. Saya minta kalau DP boleh nggak? Gitu. Oh boleh Mas. Oh ya Bu. Besok aku kesini lagi. Saya ngobrol sama teman-teman dulu. Pulanglah saya ke kontrakan yang lama, Bang, di situ. Tapi sebelum saya pulang ke kontrakan yang lama itu, saya nyari mobil bak terbuka. Di jalan-jalan itu kan ada mobil bak terbuka yang ada tulisannya disewain buat angkat barang gitu kan. Nah itu. Di situ saya udah ngobrol sama supirnya. Terus saya udah pulang lagi ke kontrakan yang lama itu buat ngabarin ke ketiga teman itu. Saya pertama telepon sama Kodok Eko, itu nggak aktif nomornya. Yang Supri juga nggak aktif. Nah, tinggal punya Tomo. Aktif, Kak. Teleponlah saya. Mas, udah dapat kontrakannya di daerah perkampungan. Gimana tangganya? Boleh nggak kalau fisik ada alat penggilingannya itu aman Bang, nggak apa-apa gitu kan. Setelah itu Tomo bilang, maaf saya nggak bisa balik gitu Bang. Iya, nggak bisa balik dengan alasan dia udah dapat kerjaan lagi. Terus saya nanya, terus si Eko sama si Supri gimana? Sama, nggak ikut balik lagi. Katanya juga ada kerjaan yang lain di kampungnya. Dari situ kan saya agak marah kan Bang. Iya pasti. Agak marah. Di batin saya kan, wah ini saya jadiin tumbal kayak gitu. Waduh. Terus saya telepon sama bosnya yang di Solo. Telepon sama bosnya ngomong, Pak ini kok udah dapat kontrakan, tapi teman-teman nggak mau ada yang balik, gimana? Ternyata Utama itu udah telepon sama bosnya itu kalau udah mau
pamitan gitu. Setelah itu bosnya bilang, udah gini aja Ndi, saya minta tolong lah, urusin dulu kepindahan kontrakannya. Nanti kalau kontrakannya udah pindah, nanti saya atau kamu cari orang lah buat bantu-bantu kamu gitu. Saya bilang, oh iya Pak gitu. Saya itu udah bang. Esoknya saya mulai pindahan itu jam habis duhur, jam 1 itu saya ngangkut barang sendiri bang. Sopirnya nggak mau bantu. Saya sendiri aja di situ. Ada lemari nggak terlalu besar, kecil lah, sendiri. Terus kompornya itu kan kompor rakitan bang. Iya. Kompor itu kompor rakitan, bisa dipretelin lah, bisa diringkas, ada tabung gas, macam-macam barangan di situ, sangkut sendiri. Selesai itu jam 4 sore. Saya pamitan lah sama pemilik kontrakan itu, terima kasih sama ngasih kunci. Itu jarak kontrakan yang lama dengan yang baru 30-45 menit bang. Lumayan jauh itu. Iya. Setelah saya angkut itu, sampailah ke kontrakan yang baru. Kontrakan yang baru itu sampai sana maghrib. Udah saya turunin semua kan. Lagi-lagi supirnya nggak mau bantu bang. Cuma mau bantu itu ngangkat tutupnya serabi itu aja, yang kecil itu aja, udah 1 kali itu. Udah itu bantu itu aja. Selanjutnya tuh saya semua yang nurunin dari mobil itu, saya semua. Setelah turun kan belum saya masukin ke rumah, masih di depan mas itu. Di situ saya kaget bang, ada orang di situ bilang, Mas tak rewangi, Apa sih? Mas tak bantu gitu. Oke. Oh, lan jenengan sinten? Lah kamu siapa? Ya wes Mas, tak bantu aja gitu. Ya udah Mas, tetap tak bantu aja dulu. Udahlah, bantu. Ngangkat meja sama saya buat ditaruhin di dalam rumah itu. Jadi gini bang, dinah rumahnya itu persegi panjang itu ke belakang. Jadi depannya itu jendela semua, kaca. Pintunya itu di samping. Jadi sekali masuk itu langsung dapat ruangan utama itu. Di dalam ruangan utama itu ada sekat kamar, 1 kamar. Ada sekat lagi, dapur. Di dekat dapur itu ada kamar mandi. Dekat kamar mandi ada pintu samping belakang. Nah itu belakangnya masih ada sumur. Dan samping-sampingnya ada irigasi, ada pohon-pohon besar gitu. Udah saya sama si orang itu buat bantu saya itu udah hampir selesai. Supirnya tuh nggak pamit, kabur gitu aja bang. Kabur. Kenapa supirnya kok pergi nggak pamit? Untungnya aja udah kasih uang ongkos itu. Pas di situ saya ngobrol sama orang itu. Namanya sinten jenengan Mas gitu kan, saya nanya gitu bang. Namanya kamu siapa Mas? Jenengku Alip, asli Jawa Timur. Nek kene melu sapa Mas? Apa warga kene melu warga kene apa kepiye? Kamu di sini asli warga sini atau bukan? Gitu kan. Dia jawab, bukan. Setelah itu ngobrol-ngobrol, dia nanya saya, sendirian aja, temannya mana? Temannya pada nggak balik Mas, kayak gitu kan. Setelah itu Alif nanya lagi, si orang itu ngomong cara kerjanya serabi itu gimana. Saya ceritain lah. Jadi gini bang, serabi itu cara buatnya itu, pertama proses itu dari sore jam 2 atau jam 3 itu udah mulai kupas kelapa, rendam beras. Jam 4, jam 5, jam 4 itu udah mulai digiling. Berasnya digiling, kelapanya diparut. Itu selesai hampir maghrib, pasti itu hampir maghrib. Tapi itu hampir maghrib itu udah cuman baru selesai penggilingan aja bang.
Habis maghrib itu meras santannya itu. Meras santan sampai jam 8. Jam 8 itu santan itu direbus, dimasak sama bumbu serabinya itu. Nah, ada bumbunya, ada pandan, ada ya bumbu serabi itu. Mungkin selesai jam 8 sampai jam 9 selesai. Terus nanti istirahat. Istirahat itu mulai lagi jam 12 itu pengadonan. Diadonin dulu. Nanti jam 1 baru dimasak. Nunggu ngembang itu, Bang. Dimasak sampai yang masak, jatah masak itu sendiri, jatah bungkusin sendiri, Bang. Iya. Kalau yang jatah bungkusin itu dia dapat jatah juga nganter. Ya. Iya. Di situ selesai subuh. Dan subuh itu mulai pada nganter. Dan di situ masih ngobrol sama si itu Alip. Tiba-tiba Alip bilang, tak bantu kerja di sini boleh nggak, Mas? Gitu. Oh boleh. Saya kan senang, Bang. Baru pertama di situ udah ada temen, buat temen gitu kan. Tapi si Alip ini ngomong, tapi saya kerjanya cuman dari maghrib sampai subuh. Saya kan nanya, loh, gimana Alip? Kenapa cuman dari maghrib sampai subuh? Akhirnya bilang, saya kalau habis subuh sampai sore itu bantu kakaknya jualan ikan asin di pasar sambil keliling gitu. Alipnya bilang gitu. Pas itu saya langsung telepon bosnya. Saya telepon bos. Ya di situ masih ada Alip di situ. Bilang kalau ada orang mau ikut kerja, tapi kerjanya dari maghrib sampai subuh aja. Oh ya nggak apa-apa. Sementara buat bantu-bantu kamu dulu, buat nemenin kamu dulu. Soalnya kan kamu sendiri nih gitu. Terus besoknya bikin kue serabinya nggak usah terlalu banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit. Oh ya, udah di situ selesai. Si Alip ini nanya lagi, mulai bikinnya kapan, Mas? Gitu. Oh 3 hari lagi. Langsung dia pamitan pulang, Bang. Keluar. Jam berapa itu? Itu antara jam 8 malam. Iya, antara jam 8 malam. Alip itu pamitan pulang, udah. Saya di situ sendiri, udah tidur. Aman, nyantai. Sambil nyari-nyari warung, Bang. Nyari-nyari warung, dapatlah di situ warung. Namanya itu warung yang pemiliknya itu Bu Tuti. Di situ balik udah dari warung, udah kenalan, Bu Tuti nanya, orang baru, Mas? Ya, Bu. Berapa orang? 2. Kan saya udah punya teman, jadi kan 2 kan. 2 orang. Oh, ya. Gitu. Nah, itu saya pulang, tidur. Udah, biasa nggak ada apa-apa, Bang. Paginya saya bangun, beres-beres tempat. Naruh kompor di dapur, naruh ya barang-barang lah, dimasukin di kamar, semua. Udah beres itu siang hari. Siang hari udah beres, saya kembali lagi ke warung. Ngobrol sama Bu Tuti itu. Ya, Tuti ngomong, orang mana, Mas, temennya? Orang Jawa Timur. Oh, Jawa Timur gitu. Cuman itu aja, Bu Tuti ngomong itu aja. Terus ya biasa saya bikin kopi, rokok, pulang lagi. Di hari ketiganya di situ udah mulai bikin serabi saya, Bang. Oke. Pagi-pagi itu belanja dulu pagi. Pagi saya belanja dulu. Sore jam 2 itu saya udah mulai kupas kelapa, ngerendam beras. Udah selesai semua. Habis maghrib si Alip datang. Saya lagi meras santan di ember kan, santan meras. Si Alip datang, bilang, Mas, oh ya Alip, ternyata udah datang. Bantulah si Alip itu, bantu. Sambil nanya-nanya, bantu meras santan itu. Sambil nanya-nanya, udah selesai. Kisaran jam 7:30, jam 8, si Alip ini saya kasih tahu buat cara rebus santan dan bumbunya itu, bumbunya ini lip gitu kan. Udah saya kasih tahu. Udah itu saya tinggal ke warung buat beli makan 2 sama es teh 2 gitu.
kan warungnya Bu Tuti itu tutupnya malam Bang. Iya. Jadi bisa buat jujukan kalau pas itu pulang dari warung Bu Tuti, Alif masih di situ, masih nungguin mendidihnya itu santannya itu Bang. Terus kita makanlah berdua. Tapi saya makan di ruang utama itu di depan, dia makannya di dapur. Dia makan di dapur. Di dapur dia. Tidurlah kita berdua. Tidur di kamar berdua jejer di kamar. Terus jam 12 saya bangunin. Ayo, tak ajarin bikin adonan. Kita ngobrol-ngobrol sebentar sambil ngerokok nunggu 1 jam Bang. Biar melar itu kan banyak. Jam 1 mulai masak saya. Masak sarabi pertama di kontrakan baru itu. Udah mateng, jadi serabinya itu satu loyang itu isinya kurang lebih 50 serabi. Tapi matangnya nggak langsung 50, nggak dari 5 gitu. Setelah matang saya ajak Alif ke depan, tak ajarin bungkus gitu kan. Saya bawalah loyang itu ke depan, si Alif saya ajarin bungkus. Ke ruang depan ya? Iya, ke ruang depan. Saya ngajarin sebentar Bang, soalnya nggak berani lama-lama kan, soalnya di belakang kan juga ada serabi yang belum matang, takutnya gosong. Saya ajarin, udah Alif saya tinggal dulu ya buat ambil yang matang. Ya Mas gitu. Saya ke belakang, nggak lama. Saya ke depan lagi udah selesai itu. Serabinya? Serabi udah selesai. Terus si bungkusannya ya? Iya, udah selesai. Saya mikir, wih cepet banget. Cepet tanggap nih orang kan gitu kan Bang. Wah niat banget kerja ini orangnya gitu. Baru pertama udah langsung bisa kayak gitu kan. Padahal umumnya itu kalau saya itu ya selesai tapi nggak secepat itu. Gitu kan. Wah keren ini orang ini. Setelah itu udah selesai lah saya masak serabinya. Subuh itu Alif pamit pulang. Mas saya pulang dulu ya. Oh ya Alif, gitu. Pulang gitu. Jalan kaki dia? Jalan kaki keluar rumah jalan kaki. Hari berikutnya sama seperti itu. Jadi hari-hari itu sama seperti itu. Masak, dia datangnya habis maghrib, pas maghrib itu pulangnya subuh. Itu selama 1 bulan lebih itu ya sama seperti itu terus. Kayak gitu aja ya? Iya. Dan saya tuh selalu beli makan itu 2. Setiap jam 9 itu saya di warung Bu Tuti itu beli makannya 2. Beli rokok kalau pas nggak ada Bang ya 2 batang gitu. Es teh 2 tiap hari sampai 30 hari lebih itu. Kan minggu itu saya libur Bang. Pada saat itu minggu saya libur. Saya ingat itu hari Senin. Soalnya habis libur kan hari Senin itu. Saya kerja seperti biasa. Di situ ya juga Alif datang di situ. Alif datang masih seperti biasa dia ngerebus santan itu. Pas dia lagi ngerebus, saya bilang, kita tinggal ke warung dulu ya. Beli nasi. Ya Mas, saya beli nasi ke warungnya Bu Tuti. Di situ Bu Tuti itu nanya, Mas, temennya mana sih kok yang beli sampean terus gitu? Di sana Bu, nggak mau dia gitu kan, saya bilang gitu. Lagi repot. Lah sekali-sekali diajak. Ya Bu, besok kalau mau. Namanya siapa Mas? Gitu, Bu Tuti itu. Biar kenal. Saya bilang, namanya Alif Bu. Alif. Orang mana Mas? Jawa Timur Bu. Nanya, orangnya gimana Mas? Tinggi, kulitnya agak hitam, rambutnya keriting Bu. Terus sebelum saya ngomong itu, Bu Tuti itu ngomong, di pipi kiri ada tompelnya enggak gitu. Iya, ada ngomong gitu. Terus saya bilang, lah, iya Bu, kok tahu? Saya kira Alif itu orang situ. Tadinya itu udah kenal gitu kan. Memang udah kenal mungkin Bu Tuti itu. Bu Tuti diam sebentar. Dia ke belakang warung manggil suaminya Bu Tuti ini. Manggil, nggak tahu yang diomongin apa ya Bang. Tiba-tiba suaminya itu nemuin saya. Nanya, Mas tak main ke kontrakan? Boleh enggak?
boleh Pak, seneng lah ada temennya gitu kan. Iya. Langsung saya ajak ke kontrakan jam 9 itu. Udah sampai kontrakan, biar kenal sama temanmu juga gitu bapaknya. Pas sampai kontrakan, saya buka pintu Bang. Saya masuk dulu. Si bapaknya belum mau masuk. Sebentar, habisin rokok. Udah ngerokok di dalam aja nggak apa-apa Pak, gitu kan. Udah, saya masuk, bapaknya ikut masuk. Duduk Pak. Udah saya persilakan duduk. Mana temanmu Mas? Gitu, bapaknya itu nanya. Itu di belakang. Oh, saya ke belakang manggil itu. Nggak ada. Alif itu nggak ada. Saya cari keluar nggak ada. Saya ngomong sama bapaknya, Pak, kok teman saya nggak ada ya? Ah mungkin lagi keluar Mas. Gitu. Saya tunggu sampai 1 jam sama bapaknya itu nggak datang-datang Bang. Terus bapaknya itu kan mungkin bosen kan, pulang ke warung lagi. Nggak berselang lama, si Alif itu datang. Dia dari depan. Iya. Dari depan datang. Saya nanya, Alif, dari mana? Dari itu Mas, jalan-jalan. Tadi dicariin bapak lo, bapak suami Bu Tuti pemilik warung lo. Oh, itu aja, dia bilang gitu. Di situ sudah seperti biasa, bungkus lagi paginya. Udah selesai. Hari berikutnya, bapaknya tuh main ke kontrakan lagi Bang. Pas saya beli nasi lagi. Ada obrolan lagi di situ? Ya cuman, temanmu masih di mana Mas? Gitu si bapaknya itu ngomong. Ya itu Pak, di kontrakan. Oh di situ. Tak main sana ya? Ya Pak, mari. Main sana lagi. Nggak ada lagi Bang. Setelah sampai rumah itu, sampai kontrakan itu udah nggak ada lagi. Sampai rumah tuh nggak ada lagi. Saya cari. Lagi nggak ada. Sampai malam bapaknya itu nggak pulang. Alif itu nggak datang. Yang kedua sampai jam berapa tuh Mas? Yang kedua itu sampai jam 11-an. Jam 11-an ya? Dari jam 9 itu. Dari jam 9? Dari jam 9. 2 jam tuh? Iya. Itu si Alif nggak datang. Nggak ada di situ, nggak di ada. dalam. Dari itu bapaknya, Mas ikut saya yuk gitu. Kemana Pak? Pak RT. Saya kan takut Bang. Takutnya itu ada masalah apa di situ kan? Iya. Serius soalnya ngomongnya. Iya serius. KTP saya udah ngumpulin. Ada apa ya? Takut ada yang salah, ada apa mesinnya ini terlalu berisik atau gimana kalau sore. Kemudian saya diajaklah ke rumah Pak RT. Di rumah Pak RT ada 3 bapak-bapak di sana lagi main di sana kan. Saya di luar. Bapak yang ngajak saya ini masuk duluan ke rumah Pak RT. Gak tahu ngomong apa juga di situ. Tiba-tiba Pak RT keluar sama orang-orang itu. Dia tanyalah sama Pak RT saya, Mas, temen yang kerja sama kamu itu siapa namanya gitu kan? Ali Pak. Wong endi gitu kan? Orang mana? Jawa Timur. Ciri-cirinya kayak apa? Ciri-cirinya gimana? Saya kasih tahu ciri-cirinya. Orangnya tinggi Pak. Ada tai lalatnya di pipi sebelah kiri. Klambinya apa gitu? Bajunya apa? Ijo. Pakai celana pendek. Dari itu Pak RT itu dengan nada tinggi, "Kuwi udu uwong Mas," gitu. Itu bukan manusia Mas. Hah? Saya kok gini, udu uwong kepripun Pak maksudnya? Iya, kuwi udu uwong. Kuwi bukan manusia Mas. Itu Pak RT-nya gitu. Artinya itu bukan manusia Mas. Koncomu ki udu manusa. Temanmu itu bukan manusia. Saya di situ kaget, keringat dingin, antara percaya dan nggak percaya kan. Diceritainlah sama Pak RT ini. Kalau benar temanmu itu namanya itu dengan ciri-ciri seperti itu dulu orang yang 3 tahun yang lalu mengakhiri hidup di kontrakan yang buat jualan sampean itu Pak RT-nya bilang gitu. Di kontrakan Mas Andi? Iya, di kontrakan saya itu. Saya kan nggak percaya, udah 1 bulan lebih loh saya bersama itu si Alif, sampai Pak RT ngomong seperti itu. Saya bilang gini, Pak mosok sih, saya kok nggak percaya. Pak RT lagi-lagi bilang, wes Mas percaya yo,
koncomu ki udah uang gitu lagi. Percaya aja mas, temanmu itu bukan orang, bukan manusia. Itu yang 3 tahun lalu mengakhiri hidup di kontrakan itu. Di situ saya bingung bang. Udah malam kan, udah jam 12 lebih di situ kan lama. Saya tuh mau pulang kontrakan, mikir bang. Rasa takut ada, Pasti. deg-degan ada. Kalau saya mau nginep di mana, tidur di mana kan? Malu-malu, masih malu kan di situ kan, mau nginep di rumah warga kan. Dari jauh itu saya lihat kontrakan itu udah, perasaan udah campur aduk bang. Dari jauh loh padahal, pas jalan kaki itu antara jam 2, jam setengah 1-an malam itu. Jalan itu udah sampai kontrakan, saya masuk bang. Kontrakan itu yang tadinya itu lampunya cerah, pas saya masuk itu cerah tapi pucet. Kebayang gak sih bang? Paham. Tapi pucet itu. Hawanya itu udah nggak enak. Saya udah nggak karuan rasanya di sini. Saya teriak aja buat balikin mental lah bang. Aku udah tahu kamu Lip. Tapi saya pakai bahasa Jawa bang. Aku ngerti kowe Lip. Kowe kudu menungso. Wes mulai saiki rasa bantu aku meneh, rasa ngrewangi aku meneh. Artinya gini bang. Aku tahu kamu Lip. Aku udah tahu kamu bukan manusia. Mulai sekarang kamu nggak usah bantu lagi ya, nggak usah bantu saya lagi, nggak usah ganggu saya lagi. Saya beranikan untuk masuk kamar bang. Lampu kan saya matiin bang, masih remang-remang. Kan rumahnya itu nggak ada plafonnya, nggak ada, cuma langsung kayu-kayu banyak gitu bang. Paham. Itu lampunya yang dapur itu kan kuning bang, lampu kuning itu kan masih saya bisa masuk ke kamar sedikit-sedikit kan. Di situ pas saya tidur, di pintunya kan belum nutup semua bang, masih setengah. Di situ saya lihat Alip itu bang. Hah? Iya, dia dari belakang, dari dapur mondar mandir itu, dari dapur melewati lorong itu mondar mandir itu ada 3 kali. Setelah itu dia berhenti di kamar, tapi cuma kelihatan setengah aja bang. Kelihatan setengah aja, dengan wujud yang biasa-biasa aja, yang kayak Alip yang biasa-biasa itu. Pas itu saya beranikan diri buat bangun, nyalain lampu kamar. Tak nyalain lampu kamar, itu udah nggak ada Alip. Tiba-tiba hilang. Pas saya mau keluar kamar, di lorong itu saya lihat Alip dengan wujud yang beda bang. Wujudnya? Dia kan ada lorong itu. Di lorong itu dia lagi berdiri bang. Tangan yang saya tutup pegang kayu kayak gini, dengan kondisi yang di lehernya itu ada talinya itu tali yang buat nimba air itu loh. Itu dari karet itu. Lehernya itu panjang banget lehernya itu. Lidahnya nggak terlalu panjang, cuman melet gitu aja, menjulur. Matanya juga melihatnya ke atas, matanya itu. Dari situ saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gini bang, di lorong itu kan gelap, tapi saya tuh lihat dengan dia tuh jelas kayak ada lampu di belakangnya, kayak ada lampu gitu. Iya jelas banget, sama detail yang dilihat jelas. Serem banget itu. Bisa jelas banget. Tangannya yang kiri tuh megang kayu di situ kayak gini. Tapi dia tuh tinggi bang, lebih tinggi dari sebelum pas saya lihat biasanya itu. Saya baca doa sulit, gak ada. Cuman saya kurang tahu dia tuh hilangnya kapan, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia hilang. Saya lewati lorong itu langsung keluar rumah, langsung keluar kontrakan itu saya. Kalau masih ingat hilangnya seperti apa? Apakah pelan-pelan atau langsung nggak ada? Langsung nggak ada saya lihatin. Langsung nggak ada. Tiba-tiba entah itu saya lagi kedip atau lagi apa, saya kurang tahu itu. Tiba-tiba hilang aja. Terus saya ngelewatin yang buat ada Alipnya, ngelewatin itu, saya keluar kontrakan buat merokok. Saya sampai jalan-jalan ke kampung itu, cari warga. Biar saya nggak takut lah.
Tapi nggak ada di situ warga. Mau ketuk-ketuk pintu juga nggak berani saya. Jam berapaan Mas itu Mas? Jam 1. Jam 1 ya? Jam 1 malam itu. Wah gila sih. Jam 1 malam itu. Kebayang tuh yang tadi Ali berdiri di kamar tuh. Tapi pas di kamar tuh cuma Iya setengah aja. setengah. Tapi menghadap ke Saya iya, wish. itu dengan kondisi yang masih normal-normal aja. Iya. Nggak yang seperti yang di lorong. Tadi merinding gue Mas tadi. Hmm. Iya, oke lanjut. Pas sudah jam 3 saya masuk Bang. Ya elah. Mas. Jam 3 itu saya masuk di kontrakan itu. Jam 3 masuk di kontrakan. Saya tuh kenapa? Saya tuh kepengen ke dapur, nggak tahu. Dapur. Ke dapur, di situ ada lagi. Tapi lagi jongkok Bang. Lagi jongkok ngadep ke sana, nggak ngadep ke saya. Lagi jongkok aja. Udah jelas itu jelas. Tapi udah nggak ada talinya itu nggak ada. Oke. Cuman biasa tapi jongkok madep ke tembok. Habis itu saya masuk kamar. Saya tidur di situ. Jadi kan itu kue serabinya jadi saya nggak bikin itu Bang. Iya. Tadi kan bahan-bahannya sudah siap. Jadi saya Mm-mm. malam itu nggak bikin. Udah malam itu saya tidur, bangun siang. Siangnya itu saya ke warungnya Bu Tuti. Langsung ke warung Langsung Tuti. warungnya Bu Tuti, tapi saya nggak cerita dulu itu. Cuma tanya libur Mas, iya libur gitu aja. Kenapa gak cerita sih? Ya, terus. Nah, terus pas itu sore saya balik lagi Bang. Maghrib itu azan maghrib saya pulang. Tapi kenapa saya itu waktu itu tuh nggak ada rasa takut Bang. Oke. Kayak ada rasa lupa gitu loh. Kayak lupa-lupa. Pas saya maghrib sudah sampai kontrakan, biasa-biasa aja itu. Antara jam 10-an kayak nggak salah, jam 10-an, jam 11-an saya tidur di kamar itu. Tidur saya nggak tidur, nggak ngimpi, nggak apa. Pas ngeliatin gini ada kaki di atas wajah saya, tapi cuman kaki aja Bang, telapak kaki aja kayak bergerak-gerak gini. Tapi saya nggak lihat badannya, nggak lihat kepalanya, nggak, cuma lihat kakinya itu aja. Pas itu saya mau gini aja nggak bisa. Pas udah nggak bisa apa-apa itu. Saya paksa. Setelah itu nggak kelihatan, saya keluar. Saya pindah tidur di ruang utama, ruang tamu itu. Saya pindah tidur di situ, pakai tikar. Dan di situ tuh saya dengar kayak itu Bang, kayu kalau ada bebannya itu kalau kan ada bunyi krek gitu kan. Tapi saya bunyinya itu di kamar. Oke. Kamar saya kan di ruang depan. Saya biarin aja lah. Apa mungkin tikus atau apa, tapi semakin kenceng itu suaranya itu. Berarti suaranya dari atas ya, atas kamar gitu ya? Iya, ada kayu kan di situ. Nggak salah lama ada kayak orang masak serabi. Itu kira-kira udah jam 12-an itu, jam 1-an itu. Ada seperti masak serabi. Pas saya tengok itu Alif Lagi masak. lagi berdiri aja tapi nggak masak, cuman berdiri aja di kompor, depan kompor. Serem banget. Di situ saya itu jengkel atau apa campur aduk Bang di situ Bang. Di situ ada sapu, lidi, ada gagangnya itu. Saya saking jengkelnya, pas saking takutnya saya kurang paham itu, saya pukul aja pakai sapu itu. Itu bukan tembus, nggak tembus Bang. Itu tuh rasanya tuh kayak itu Bang. Kain itu kalau digantung, dijemur itu kan, kalau dipukul, gitu kan, ada kerasa gitu kan, sama seperti itu. Rasanya seperti kain, kita mukul kain. Tapi diem aja tuh. Langsung kayak kain, langsung kayak gitu aja, hilang gitu aja. Nggak tahu hilangnya tuh kemana, kayak kain aja. Kayak kain hilang gitu aja lah. Oh paham. Saya masuk kamar lagi Bang. Langsung itu paginya saya sakit. 3 hari saya sakit. Di situ saya nggak bisa ngapa-ngapain. Mau berdiri aja ngambil air, nggak bisa. Rasanya itu pusing. Ya maaf Bang, muntah. Itu sakit di hari pertama itu.
sampai malam itu saya nggak bisa ngapa-ngapain itu. Sampai malam. Di hari pertama itu pas saya sakit, Alip itu ada di samping saya. Nggak tahu itu jam berapa. Ingat itu jam berapa. Di dalam kamar. Di dalam ruang tamu saya nggak tidur di kamar. Itu saya tidurnya di depan. Saya tidur di depan itu karena saya mau ke kamar itu nggak kuat, Bang. Nggak bisa. Tahu-tahu ada Alip. Alip lagi, saya tidur di sini kan. Dia lagi duduk aja di sebelah saya. Jarak 1 meter mungkin. Duduk menghadap kemana deh? Menghadap ke depan. Nggak ke saya, nggak. Ke tembok dia. Ke tembok aja. Saya cuma lihat punggungnya dia. Itu selama semalam itu, Bang. Berapa kali aja dia. Ketika kebangun, ada dia. Setiap saya kebangun, ada dia. Itu sampai malam itu rasanya tuh lama, Bang. Pasti, Lama banget. Pasti. Dibelah pagi, Bang. Saya masih belum bisa apa-apain. Di hari kedua saya sakit itu, siangnya nggak ada apa-apa, malamnya lagi. Pas saya tidur, di ruang saya itu banyak kucing, Bang. Kucing. Kucing itu banyak banget nih. Kucing itu kalau dihitung puluhan itu di ruangan itu. Toto ada di dalam kamar? Ada dalam rumah? Ada di dalam rumah itu. Banyak banget. Kan saya senang sama kucing. Saya kasih makan kucing gitu, Bang. Kan saya itu setiap harinya, hari-hari biasa itu di jok motor saya itu pasti ada makanan kucing, Bang. Wow, oke. Ada makan kucing. Setiap saya nganter serabi, belanja, itu kalau ada kucing saya kasih makan. Jadinya kalau saya nggak lewat di situ, kucingnya itu pada nungguin gitu. Di situ tak kasih makan terus. Nanti kalau itu habis saya beliin ikan apa gitu kan. Pas di situ saya mau berdiri mau ngambil makanan kucing itu, Bang. Susahnya minta ampun. Sambil aduh gimana, tapi saya kasihan kok nggak kasih makan. Dia yang terus banyak banget. Akhirnya saya ambilin, saya biasa tak kasih makan itu. Kucing semua itu tak kasih makan. Udah itu saya tidur lagi. Kebangun itu jam 2. Jam 2 itu kucing udah nggak ada, tinggal 1, Bang. Kucingnya tinggal 1. Itu di samping saya. Tapi kucing yang 1 ini dia tuh kayak kucing mau bertengkar itu. Nyong gitu. Menghadap ke lorong. Kucingnya itu menghadap ke lorong. Dia berdiri, diam, tidur lagi di samping saya tidur. Nggak selang lama lagi, sama kayak itu, Bang. Kucingnya itu tiap malam itu kehadap ke lorong, berdiri sambil kayak kucing mau bertengkar itu. Ketiga kalinya kucing itu lari ke dapur. Langsung lari ke dapur? Teriak-teriak dulu di situ. Langsung lari ke dapur. Di dapur teriaknya tambah kenceng kucingnya itu. Setelah itu kucingnya balik, tidur di ini perut saya. Saya terlentang, tidur di situ kan. Udah tidur di situ. Pagi saya kebangun, Bang, di situ nggak ada apa-apa lagi. Pagi kebangun, kucingnya udah nggak ada. Tapi ada tetangga saya di situ. Ada tetangga saya. Kontrakan saya itu ada 2 orang tetangga saya. Dikira itu saya nggak kelihatannya, dikira saya pulang kampung. Tapi mereka udah pada di dalam, Toto? Udah pada di dalam, udah bawa makanan sama teh itu. Bubur, Bang. Bubur. Saya ingat sayurnya sayur tahu itu. Ya, sama teh itu. Dikira tuh saya itu pulang. Terus saya dibeliin itu kan. Ternyata saya sakit gitu. Cerita-cerita lah di situ. Kok nggak bilang kalau kamu sakit gitu. Gimana mau bilang, Pak? Saya aja nggak bisa kemana-mana kan gitu. Ada apa, Mas? Ada apa-apa? Saya belum cerita itu. Seharian itu 2 orang itu dikontrakan. Gini, Pak, saya mau pulang kok ke Magelang. Nanti sore paling. Besok aja, Mas, tunggu sehat dulu. Sekarang malam ini nginep di rumah saya dulu. Ditawarin itu. Saya rasa kan dari badan belum enak kan, oke-oke aja lah kan. Saya nginep di bapaknya itu. Rumahnya bapaknya itu deket rumahnya Bu Tuti, warung itu deket. Jadi di situ sore saya berangkat ke situ, sudah saya kunci kan itu kontrakan. Saya udah bawa pakaian semua, barang-barang yang sekiranya penting saya bawa. Saya ngineplah di situ sambil ngobrol-ngobrol sampai malam, sampai warga situ, sampai sama Bu Tuti. Di situ saya cerita semua dari awal sampai akhir itu saya cerita semua.
Dan saya kan nanya di situ bang, kok nggak bilang sih kalau dulu buat rumah itu buat mengakhiri hidup gitu kan. Ya itu warga itu sungkan bang sama pemilik kontrakannya itu. Karena pemilik kontrakannya itu orang berada di situ. Dan warganya itu udah diwanti-wanti sama Bapak RT dan sama pemilik kontrakannya itu. Karena Bapak RT ini juga saudaranya sama pemilik kontrakan. Saudara itu. Oke, paham. Di situ saya ngobrol-ngobrol, saya nanya, penyebabnya apa? Kok Alip sampai mengakhiri hidup gitu kan? Yang tahu Bu Tuti ini bang, karena Bu Tuti ini tempat curhatnya si Alip semasa masih hidup. Nah, itu setiap hari ke situ, cerita. Katanya itu pas malam itu Alip lihat ceweknya boncengan sama laki-laki lain di situ. Kan sebelum Alip tahu kalau ceweknya ini sama laki-laki lain, di SMS itu dia pun nggak pernah diangkat. Jadinya Alip itu punya keinginan pengen ke rumahnya bang. Pengen ke rumahnya, papasan lah di jalan. Pas udah berhenti, Alip tuh nanya, kenapa gitu kan? Si ceweknya ini ngomong, siapa sih? Aku nggak kenal kamu gitu. Aku nggak kenal kamu siapa gitu. Oke, paham. Pura-pura nggak tahu ya. Pura-pura nggak tahu itu. Terus pergi, diusir. Kemudian ceweknya itu lanjut jalan sama cowoknya itu. Hari keduanya, Alip kan masih penasaran bang, masih bergejolak mungkin hatinya bang. Iya mungkin ya. Nah itu langsung mau pengen datang ke rumahnya nemuin ibunya. Pas mau datang ke rumahnya di gang, itu papasan lagi sama si ceweknya. Ya sama laki-laki itu, sama. Di situ bilang kalau dia itu nggak suka sama si Alip gitu. Saya lebih suka sama ini, itu sama yang diboncengin itu. Orang tua saya juga nggak suka, katanya gitu. Terus pergi aja itu katanya perempuannya itu pergi aja. Alip langsung nemuin ke orang tuanya. Ketemulah di situ sama orang tuanya si cewek itu. Di situ ketemu si orang tua ceweknya ini bilang, maaf ya Alip, nggak usah deketin anak saya lagi gitu. Anak saya sudah punya calon. Sekarang kamu pulang aja gitu. Alip pulang. Sebelum keluar dari rumahnya, gerbangnya itu diteriakin sama si ibunya itu, Lip, kamu terakhir ya injek rumah sini gitu. Pulanglah ke warung Bu Tuti ini, curhat itu. Cerita semua curhat sama Bu Tuti. Oh, dari situ ya detailnya ya, Bu Tuti ya. Dan nggak cuman itu bang, si Alip ini banyak utang. Utangnya ini buat apa bang? Buat biayai kuliah pacarnya itu. Sama ngelunasin motor pacarnya itu. Setelah lunas, ibunya ambil motor, yang beliin juga si Alip itu. Itu nggak tahu kredit atau apa, kurang tahu. Yang penting yang saya tahu ibunya itu beli motor, yang bayarin si Alip itu. Habis lah hartanya Alip ini untuk si ceweknya ya. Kehidupan sehari-hari juga yang nanggung itu si Alip ceweknya itu. Nggak cuma biaya kuliah aja, saya hidupkan sehari-hari. Kerja memang si Alip. Si ceweknya ini Alip. Akhirnya bekerja. Saya itu lagi bekerja sebagai itu penjual. Bukan serabi kan? Bukan. Oh, bukan serabi. Aduh. Oke. Jual ikan asin itu. Oke. Ternyata dia tuh utangnya banyak juga, Pak. Katanya Bu Tuti, Bu, kalau saya mungkin kerja 20 tahun, utang saya nggak bakal lunas. Saking banyak yang utangnya mungkin ya, Bang. Nah, dari itu saya tahu, Bang. Dari Bu Tuti itu saya tahu penyebabnya Alip itu mengakhiri hidup di kontrakan itu, Bang. Dan saya nanya yang dulu yang nemuin Alip pertama siapa di kontrakan itu kan. Ternyata itu ada warga pagi-pagi mau kerja bakti itu, Bang. Mau nyari Alip. Nah, diketuk, nggak ada suara. Masuk dia, warga itu ke rumah itu. Buka kamar, lihat Alip udah
mengakhiri hidup di kamar itu. Oh, di kamar Di ya. kamar yang buat saya tidur itu. Dengan cara yang itu. Iya, paham. Nah, itu. Terus saya kan nggak nanya lagi. Terus yang bawa pulang siapa? Terus saya nggak nanya itu. Iya, Jadi iya. saya kurang paham kalau itu. Terus ada salah satu, ada beberapa warga lagi bang yang pernah didatengin sama si Alif. Yang satu itu Pak Marno. Pak Marno. Pak Marno itu penjual harum manis Romanis tau. keliling gitu. Mm. Nah itu pulangnya kan kalau malam lewat depan kontrakan itu. Mm-mm. Pas malam lewat depan kontrakan itu dipanggil sama si Alif itu. Tapi Pak Marno itu tahu kalau Alif itu almarhum bukan manusia, tahu. Tapi Pak Marno itu memang mentalnya memang ngeri itu, bagus. Dijualin sama Pak Marno. Tapi Pak Marno tahu kalau Alif itu udah Diladenin lah. diladenin, Heeh. dia bayar. Dan itu setelah bayar masuklah ke kontrakan itu si Alif. Dan semasa hidupnya katanya si Pak Marno ini dulu pas masih hidup, Arif itu sering beliin harum manis itu, beliin pacarnya ketika pacarnya sering main ke kontrakan situ bang. Semasa hidupnya dulu katanya Pak Marno ini. Katanya pas dulu jualan sering dipanggil beliin harum manis pacarnya itu ketika pas pacarnya main ke kontrakan itu. Ada satu lagi warga yang tiba-tiba itu nyeletuk bang, Mas Andi, gak usah takut kalau kayak gitu, gak usah takut. Derajatnya kita itu lebih tinggi daripada itu. Kalau kita berani, dia yang takut. Tapi kalau kita takut, dia yang berani. Ada salah satu warga yang nyeletuk, alah dulu aja kamu ditampakin kabur kok. Iya. Terus diceritain lah di situ bang. Bapak yang itu yang sok berani itu. Dulu tuh sore-sore kan dia punya kebun singkong di samping kontrakannya itu. Pas sore hari metiklah singkong sendiri. Pas metik singkong ada suara batuk-batuk. Pas ditengok ada Alif lagi berdiri di pintu belakang yang dekat sumur itu. Lagi berdiri di situ. Bapak itu langsung kabur. Katanya lari teriak-teriak sambil jatuh ke irigasi itu. Di situ ditolongin warga kan. Warga ke situ bang, mau lihat apa sih gitu. Ya tinggal kontrakan itu. Di situ tuh ada salah satu pohon singkong yang udah patah. Di situ ada celana dalamnya Pak itu yang ketakutan itu. Kok bisa ada celana dalam nyantel di situ? Iya, kok kan bisa? bapaknya itu kan pakai sarung itu. Oke. Pakai sarung, pas ketakutan itu nggak tahu kenapa kok bisa-bisanya bisa nyantel di pohon singkong itu. Dia pertama nggak mau ngakui Kak. Nggak mau ngakuin kalau itu bukan punya saya, tapi lama-lama ngakuin. Dan dia sendiri tuh nggak tahu kok bisa nyantel sampai situ. Celana dalamnya itu. Nggak tahu apakah nyangkut pada saat lari atau tiba-tiba kepindah aja gitu, nggak tahu. Ya dia bilang pas lari ya, nabrak itu pohon singkong yang agak gede itu kan pas patah kan itu patah mungkin dilompati sama dia terus nyantel di situ katanya. Enggak, gimana caranya? Iya tahu. Aduh, pengen ketawa tapi ini serem sih. Untung nggak diperiksa ya pas dia nggak ngaku ya. Coba buka punya kamu. Sampai sekarang itu belum terpecahkan itu. bisa nyantel itu. Terus pada saat dicelutukin sama warga lain kayak gitu gimana tuh Bapak? Cuman diam ya. Itu kan dulu. Cuman kita aja. Itu kan dulu beda sama sekarang. Gengsinya masih gede ya? Masih ada gengsinya itu. Masih ada nggak pengaku itu. Sok beraninya itu masih ada. Iya. Itu nggak tahu itu gimana prosesnya bisa nyantel itu nggak tahu saya. Setelah kita ngobrol-ngobrol itu kan, saya ingat bang ada kejanggalan selama saya itu sama si Alif. Oke, apa nih? Kejanggalan yang pertama itu kan saya baru di situ. Iya. Tadinya tuh nggak ngeh dia datang dari mana. Pertama tiba-tiba di situ. Keduanya itu kok cepet banget itu bungkus serabinya. Betul.
Cepet banget tuh nggak umumnya manusia bisa secepat itu. Kalaupun bisa secepat saya dapat 20 aja, mungkin kalau yang udah biasa bungkus itu belum selesai satu baris itu mungkin. Tapi udah selesai itu. Oke, gini deh. Kita analoginya ya. 1 menit bisa berapa? 1 menit bisa selesai antara 15-an. 15. Nah, kalau Alip itu berapa tuh? Itu nggak ada menitan itu. Oh, cepet banget gitu. Saya di luar, baru ngajarin bungkus 3. Saya masuk ke dapur, nggak terlalu jauh kan. Saya lihat udah matang belum, saya keluar lagi. Berapa detik itu? Itu udah selesai berapa bungkus? 50. Satu loyang itu udah selesai. Dan itu serabinya itu dia tahu toko A itu jumlahnya sekian, toko B jumlahnya sekian, kan dia ada padanya tempat masing-masing itu. Yang tokonya A itu jumlahnya 50, ya ditata di situ 50. Yang toko C misal 25, tahu semua di situ. Belum diajarin padahal. Belum itu. Saya baru ajarin bungkus aja. Itu ya kejanggalannya. Terus apa lagi, Mas? Pas saya tidur berdua, dia tuh kalau tidur tuh terlalu telentang terus loh, nggak pernah miring, nggak pernah apa, kayak anteng kayak gitu aja. Ketika saya kebangun jam berapapun dia kayak gitu modelnya. Tapi merem? Kurang itu ya. Kurang ngeh ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, terus pas saya tidur agak miring, saya kan nyenggol tangannya dia, dingin. Tapi kayak gembur loh bang, bukan keras, nggak gembur, kayak apa ya, kayak kapas itulah, tapi dingin banget. Saya bangunin itu, Lip, kamu sakit po, Lip, kamu sakit? Enggak kok, cuma tenggorokannya, cuma lehernya aja yang sakit. Kenapa? Tak beliin obat ya ke warung ya? Enggak usah. Dari kapan kamu sakit, Lip? Udah dari 3 tahun yang lalu. Padahal 3 tahun yang lalu kan pas Alip nggak ada. Dia ngomong kayak gitu? Iya, ngomong kayak gitu ketika saya masih kerja bersama Alip itu. Udah 3 tahun yang lalu, mau diperiksain gitu, bahaya leher lu kayak gitu. Tapi saya nggak ngeh itu. Iya. Terus kejanggalan berikutnya itu, kalau saya sholat pasti Alip itu pergi mandi. Saya baca Yasin malam Jumat itu, dia masuk kamar mandi, pasti mandi. Kalau apapun soal agama dia mandi. Sampai selesai baru keluar? Sampai selesai baru keluar, tapi dia nggak basah. Nggak basah itu enggak. Tapi kedengaran suara? Kedengaran jelas, dekat kan itu, jelas pasti mandi. Itu. Tapi kalau keluar itu nggak pernah basah. Kaki nggak pernah basah. Kan biasanya kalau orang habis mandi kan kakinya kan ada basah-basahnya, itu nggak ada. Nggak ada basah-basahnya. Pernah periksa gak kamar mandi kering gitu? Apa enggak saya. Enggak ya? Enggak. Wajar. Terus nasi yang dulu saya bungkusin itu bang, itu nggak dimakan karena itu ada di bawah kompor semua itu. Di bawah kompor. Banyak mas? Saya nyium bau baru itu. Sebelum saya nginep ke rumah warga itu. Ada pada bau. saat sakit? Pada saat sakit, pas ada 2 warga di situ nemenin saya itu, saya kan ke belakang itu dulu, bau ada kayak bau gitu, apa tak cari, ternyata nasi. Jadi dibungkusin semua di situ. Kan kompor, ini kan kompor, ada tutupnya di triplek itu, ya di dalam itu. Numpuk dong mas? Numpuk. Tak hitung aja 35 atau 30 berapa itu. Ya sama harinya 30. Di situ. Kemarin-kemarin nggak bau, tapi pas itu bau. Oke, terus apa lagi? Makanya itu kalau Alip tuh kalau makan sering ke dapur, mungkin itu. Iya. Kan saya masih di warung, ada itu bang. Kan di warung pas mau pulang ke Magelang itu, kan sampai malam bang, saya ngobrol-ngobrol di rumah warga itu sampai malam. Kemudian saya pulang esokan harinya. Di situ saya dicegat sama pemilik kontrakan, sama PRT, dicegat. Katanya nggak usah bilang-bilang sama pemilik kontrakan itu. Sampai ya saya nggak bilang, ya kurang lebih 15 tahun ini ya bang.
Saya bilang dari tahun 2010 kan. Baru ini ceritanya. Baru ini. Paling ke ibu saya. Iya. Tapi gue yakin ini bakalan rame ceritanya Mas Andi gitu ya. Cuman tenang, aman Mas. Kita nggak nyebutin lokasi segala macam ya. Oke. Pada akhirnya Mas Andi pulang dan aman. Itu saya mau dikasih uang Sama? pemilik kontrakan. Tapi saya nggak mau. Udah saya nggak mau bilang-bilang. Udah itu dibawa itu aja. Oh, untuk maaf, sorry, kayak tutup mulut gitu. Mungkin. Iya. Terus sama Pak R-nya juga, udah nggak apa-apa diterima gitu. Saya tetap nggak Nolak ya. tetap nolak saya. Saya nggak bakal bilang, Bu, Pak, saya nggak bakal bilang gitu. Nah itu kan, saya langsung pulang Magelang. Setelah pulang Magelang, seminggu nganggur. Terus saya dapat kerjaan lagi di Warung Soto. Pas puasa itu Bang, saya ingat pas puasa, habis terawih gitu. Saya kan lagi jualin soto itu, saya kan kerja di situ kan. Jualin soto, di situ ada Alip lagi di situ Bang. Ya. Iya, di dekat gerobak yang soto itu. Ada Alip. Nggak bilang apa-apa, cuman berdiri ngadep ke pagar gitu aja. Di situ. Saya kalau itu orang biasa, kalau pergi pasti lewat depan saya, cuman jalannya itu aksesnya cuman gitu. Dia tiba-tiba hilang aja. Tapi itu sudah jelas itu Alip. Singkat ceritanya saya udah gak kerja lagi di soto. Saya cuma 1 bulan Bang di soto itu. Sudah 1 bulan. Itu lama lagi saya nggak ditampakin sama si Alip ini. Terus saya ditampakin lagi itu selisih berapa minggu ya. Itu ada yang meninggal di kampung saya. Pas tahlilan malam keberapa saya kurang tahu, itu lupa. Ada Alip lagi di situ pas ikut tahlilan itu. Tapi dia nggak ikut gerombolan yang orang-orang tahlilan itu, enggak Bang. Dia nggak misah. Tapi saya di situ nggak takut. Cuma lihat Alip gitu. Dia duduk di batu bata, ditumpuk itu. Saya berdiri, saya samperin, nggak ada, hilang. Nah itu pas lihat itu ada bau-bau yang aneh, pasti itu kayak ada santan direbus gitu. Terakhir ngelihat penampakannya Alip di mana? Saya pribadi lihat penampakannya Alip itu pada tahun 2021 kemarin. 2021 terakhir ya? Terakhir. Oke, gimana tuh, lagi apa ceritanya? Pas keadaan itu kan COVID ya Bang ya, masih COVID itu kan. Saya kan kalau jual madu itu kan laku. Saya nyari sama teman saya orang Purworejo, madu kelanceng. Itu yang rumah tawanya kecil-kecil, yang rumahnya ada di bambu. Nah itu, saya nyari itu di kebun bambu. Dari rumah saya itu mungkin setengah jam ada motor. Setengah jam, saya berdua sama si itu. Berdua. Hari pertama saya nyari itu sama teman saya itu berjarak Bang, berangkat bareng, tapi kalau udah sampai lokasi berjarak entah 50 meter atau 100 meter itu di kebun bambu. Setiap kali itu saya dapat banyak Bang, mungkin 20, itu satunya 50.000 Bang dulu. Wih, oke. Satunya 50.000, saya dapat 20, kadang 30. Itu teman saya itu nggak dapat, paling cuma saya dapat 2. Tiap hari kayak gitu. Kan kayak kasihan, dia punya anak kecil kan, punya saya tak bagi. Tak bagi terus, satu hari tak bagi. Kamu jauh-jauh dari Purworejo, kasihan kan cuma bawa 2 gitu kan. Saya dapat 20, saya bagi, tak tambahin 8. Saya dapat 30, tak kasih 10 gitu. Hari ketiganya itu nyari lagi. Pas nyari itu berangkatnya agak malam Bang, itu Bang. Biasanya kan jam 4 sore itu udah berangkat. Lah kenapa carinya kok malam hari? Itu kalau carinya tuh siang hari, tawonnya itu pada cari makan kan, jadi di rumahnya itu kosong. Iya. Kalau malam kan pada ngumpul di situ. Nanti di pintunya itu kasih lakban aja, langsung dipotong bambunya. Oke. Ya, itu. Pas hari ketiga saya nyari sama teman saya itu lagi, dengan jarak yang jauh di situ. Di situ dia lagi ngobrol sama Alip Bang. Di kebun itu. Iya, lagi ngobrol sama si Alip. Wah, anjir. Saya dari jauh kelihatan. Kok biasa sampai
saya senternya tuh nggak kemana-mana, udah di situ aja. Oh istirahat, kayaknya istirahat tuh ya. Saya tengok, oh iya, saya deketin lagi, ternyata dia lagi ngobrol sama si Alip gitu. Semakin dekat, semakin jelas itu Alip itu. Pas saya semakin dekat, mungkin jarak 10 meter, dia nggak ada. Dia berdiri, dia jalan, saya tahu. Pas saya nyampe situ, saya nanya ke teman saya, ngobrol sopo kowe gitu. Ngobrol sama siapa kamu gitu. Kui karo wong podo-podo golek tawon madu. Itu sama orang sama-sama nyari tawon madu gitu katanya. Asli mana? Katanya Jawa Timur. Lah jauh saya bilang gitu kan, Jawa Timur. Saya jenenge Alip, gitu. Namanya Alip. Saya langsung ngerti kayak gitu, Bang. Dia, loh, kamu udah kenal gitu teman saya itu. Kamu udah kenal. Di situ saya cerita kalau itu tuh bukan manusia. Di situ dia nggak percaya sampai saya keluarin kopi. Ya cerita saya di situ, cerita detailnya sama teman saya di situ. Kalau dia itu manusia, tadi pulangnya lewat mana? Lewat situ. Sedangkan di situ jurang, kali dah jurang itu. Terus bawa senter enggak. Gitu. Terus baunya apa? Baunya kayak pandan gitu, wangi-wangi kayak gitu. Di sini ada tai lalatnya toh? Iya. Oh, itu Alip. Saya ceritain semua di situ, detail di situ. Baru dia percaya. Langsung dia itu apa? Merinding dia. Dari itu dia nggak mau lagi cari. Kapok dia. Kapok Bang. Nggak mau lagi cari. Itu terakhir saya lihat Alip Bang. Terus gak lama ini ibu saya dia yang liatin. Hah? Ibu saya. Gak lama nih? Mungkin baru 10 hari atau 7 hari yang lalu. Ketika itu saya lagi teleponnya sama Kak Nana. Iya. Jam berapa ya? Jam 3-an ya Kak ya? Jam sore. Iya, jam 3-an itu. Oke. Lagi teleponan sama Kak Nana. Di pertengahan telepon itu saya bilang, "Kak, sebentar ya. Saya ngerokok dulu. Soalnya gimana gitu." Pas keadaan saya telepon sama Kak Nana ini, di situ bau santan, bau pandan, sama bulu kuduk saya itu udah nggak kebayang lagi itu kan. Dan seolah-olah itu saya nggak lihat wujud, tapi kayaknya itu ada di samping, Bang. Di samping. Setelah itu saya lanjutin sama teleponan sama Kak Nana, udah nggak merinding lagi, udah biasa lagi. Lah malamnya gantian ibu saya, Bang. Ibu saya. Lagi ngapain tuh ibu? Ceritanya itu ibu saya itu malam lagi pengajian sama ibu kampung lah. Pulang itu jam 10 malam. Jam 10 malam itu ibu pulang lewat depan rumah. Kan di depan rumah saya itu ada pohon bambu, Bang. Ada jembatan kecil. Si Alip itu duduk di jembatan kecil itu. Sama ibu saya ditanya. Ya elah. Iya. Ditanya. Aduh. Mas, madosi sinten? Madosi Andi po. Andi sekeluar, sekmedal. Artinya itu, Mas, nyari siapa? Nyari Andi ya. Andi lagi keluar. Ditunggu sebentar lah gitu. Disuruh masuk sama ibu. Disuruh masuk. Mas, ditenggo jero rien. Mas, ditunggu dalam dulu. Mau Alip. Ketika ibu saya mau bikinin kopi, pas keluar, Alip gak ada. Gak selang lama saya pulang. Ibu saya ngomong, "Sekong endi? Mau nasi golei. Dari mana? Tadi ada yang nyari." "Sopo mak? Sinten mak?" "Siapa mak?" Gitu kan. Mama bilang, "Koncomu, tapi mbuh mama ra kenal. Temenmu tapi mama nggak kenal." Saya nanya, "Beto motor nopo?" "Nggak pakai motor, cuman jalan kaki," katanya. Tapi pas ketika dibikinin kopi, udah nggak ada. Saya nanya lah ciri-cirinya, Bang. "Mak, ciri-cirinya kepripun?" Mikir lah mama kan. Wongnya dhuwur, orangnya tinggi,
rambutnya keriting, terus ada tompel. Ibu saya nyebutnya tompel. Iya. Ada tompelnya di pipi kiri gitu. Terus klambinya apa mah? Ijo, gambar jamur. Kan itu Alif pakainya itu ijo, ada gambar jamurnya itu. Tahu baju itu tahu. Ya, udah sih situ udah fix itu Alif, udah nggak ada yang lain. Iya lagi itu baju di tahun-tahun segitu lagi rame. Ada jamur, warnanya hijau. Gambar jamur kan? Iya, jamur. Iya. Thierry. Itu udah terakhir itu 10 hari atau 7 hari yang lalu lah ibu saya itu. Yang bener Mas. Iya. Pas saya teleponan sama Kak Nana itu juga enggak kebayang yang lain soalnya, maksudnya apakah masih ngikut gitu berarti sampai sekarang gitu. Ya kadang sih. Si Masnya. Tapi saya nggak pernah lihat kalau sekarang. Nah, ingetin nak ciri-cirinya. Iya. Pakai Sama. baju hijau. Kan tadi kayak katanya bau santan ya. Jadi Bau pandan. Bau pandan ya. Jadi kayak kita was-was apakah ada bau. Bukan soal itu. Nanti kalau misalnya kita ketemu di tengah jalan orang yang pakai baju hijau, kita harus sudah sadar. Ada tombelnya itu. Oke. Iya kan? Gak ada yang tahu loh soal itu. Wah, Tapi saya kira tadi di sini saya kira loh. Tapi saya nggak lihat, cuman Iya, nggak ada di sini, nggak ada. Oke, itu terakhir ya. Terakhir itu. Oke, Mas Andi sebenarnya aku mau bahas tentang kejanggalannya lagi nih. Iya. Ini benar juga gak soal almarhum Mas Alif ini ketika datang itu untuk yang pertama kali, bukan yang pertama kali kerja. Iya. Nah, dia datang tiba-tiba padahal belum ditelepon. Belum. Ya, Belum. bener ya? Bener. Iya, gue curiga di situ tuh. Ini kayaknya belum ditelepon nih, Pak. Tapi kok udah datang ya gitu ya? Iya. Pas itu pun belum kenal juga. Belum minta nomornya bahkan ya? Belum. Pas datang pertama itu kan. Yang ini, yang Pertama kerja. pertama kali kerja. Kan tadinya dia nanya pas ngobrol sama saya itu kan. Sambil saya tadi jelasin denah itu. Dia kan ngobrol mulainya kapan. Oh, dia inget itu doang? Iya. Dan benar-benar datang di hari itu? Datang. Oh iya. Ya, tapi bermodalkan itu aja gitu kan? Iya. Nggak ada HP, dia nggak pegang HP. Oh iya. Kadang itu HP kan masih HP Asia itu Bang biasanya. Mas, pakai sendal gak? Maaf nih, agak detail nih aku. Apa ya? Pakai Swallow. Tapi sendalnya itu yang kayak yang mulus itu enggak. Kayak nggak sendal mulus itu enggak. Yang udah ada tatu, ada cap-cap. Iya pas masuk rumah buka sendal kan gitu. Buka sendal. Oke. Nah, ketika bener ini ada kaitannya. Ketika Mas Andi pertama kali sama suaminya Bu Tuti itu datang ke kontrakan, sendalnya Alif itu ada gak? Ngeh gak? Enggak saya. Enggak ya. Enggak. Oke, enggak apa-apa. Tapi Wajar pas sih. pertama saya lihat Alif, pas dia bantu saya dia pakai sandal. Pas pertama saya ketemu Alif, pas dia bilang, "Mas tak bantu," gitu, dia pakai sandal. Itu saya ingat. Ingat ya? Ingat. Oke. Karena kalau dari cerita tadi, Mas Andi itu kan nggak ada nih si Mas Alif ya? Iya. Langsung lihat sendal, apakah sendal juga biasanya orang ya? Kalau Iya. aku tuh gitu, beneran pergi kemana gitu, sendalnya emang nggak ada, berarti emang pergi gitu. Nggak ke situ ya? Oke, nggak apa-apa. Wow, tapi ini ceritanya gila sih. Nah, Mas yang mau aku tanyain, Mas, Mas Andi ketika sakit itu nggak dikunci pintunya kah? Karena kucing masuk, terus juga sama tadi warga itu ada langsung masuk kamar juga gitu. Pas saya sakit itu kan saya tidurnya nggak di kamar Bang. Iya. Ya Di ruang depan. Ruang depan itu. Pintu saya tutup itu. Soalnya kalau malam kebuka kan saya terasa dingin kan. Itu saya lihat itu tertutup. Dan saya pun bingung kucingnya itu masuk dari mana, saya nggak tahu. Dan saya ngomong sama tetangga saya yang dua itu yang datang itu pagi itu, dia bilang pintunya ketutup, terus saya buka aja gitu. Takutnya kenapa-napa. Kalau pulang kampung mungkin kalau namanya tetangga nggak ada kabar pasti
buka oh dikunci berarti pulang gitu kan. Itu pas dibuka itu nggak dikunci, tapi nutup itu. Di situ nggak ada lubang lain-lain selain pintu itu. Iya, karena kucing bisa masuk dari mana gitu. Iya. Apalagi sampai banyak gitu ya. Puluhan gitu bang. Puluhan ya. Dan ramai banget. Heeh. Dan makanannya habis. Pas saya kasih makan itu paginya memang nggak ada, itu udah habis. Kucing itu. Kalaupun memang mimpi gitu ya, makanan yang ada di jok motor itu pasti nggak habis ya. Itu kan saya pasti kalau malam taruh di dalam lemari Oh, itu. udah taruh di dalam. Di Iya. lemari. Habis. Itu habis ya. Habis itu. Saya ingat bener saya kasih makan dan lihat kucingnya makan itu. Saya seneng kan agak gimana. Jadi kan saya nggak susah-susah kasih makan ke perempatan, ke pasar kan di situ udah ada kucing banyak kayak gitu. Pada saat terakhir ketika pulang ya, ada kejadian nggak pada saat malam kan rapiin barang tuh? Iya. Sore ngapin barang saya. Sore ngerapin barang. Oh, itu udah langsung sekalian pulang. Langsung pulang ke warga itu dulu kan? Iya, ke warga. Habis itu Pulang Magelang. nggak langsung balik kontrakan lagi? Enggak. Oh, langsung pulang ya Magelang ya? Iya. Dan dicegatnya ibu itu di Iya. jalan. Bos gimana? Bos itu ngatain saya konyol tadinya itu. Pas saya nelpon gitu, saya mau pulang, dia bilangnya konyol. Terus saya suruh ngomong aja sama warga. By phone, pakai telepon. Percaya dia. Oh, akhirnya dia ngomong sama warga? Percaya dan katanya dia mau ngambil barang-barangnya itu. Iya. Itu. Tapi saya nggak tahu kapan ngambilnya, saya nggak tahu itu. Dan nggak tahu kabarnya gimana tuh? Nggak tahu. Tapi bos sempat nelpon warga sana? Maksudnya? Pas ada saya juga. Oh. Pas ada saya. Oh, pas ada warga pas ngumpul itu. Iya. Saya ngomong telepon sama warga. Saya telepon bosnya. Wah, kamu ada konyol itu aja. Konyol. Terus nggak percaya, ya telepon sama warga. Baru percaya. Terus uang yang sisa saya di Serabi itu suruh bawa saya. Udah, pokoknya bawa aja buat kamu, buat saku. Iya. Oh iya, sama kejanggalan juga. Apakah bajunya itu selalu sama? Oh iya tuh bang. Itu bajunya tuh sama terus. Dari pertama sampai terakhir itu sama terus. Ya itu, nggak ganti-ganti lagi. Karena nggak mungkin juga ya. Orang nggak ganti baju ya. Iya. Pasti ganti lah 1-2 kali lah. Pasti ganti kalau orang ya. Iya sih. Terus Mas, sebelum Mas Andi tempatin, apakah sebelumnya ada penghuni juga yang lain? Terakhir Alif itu sama kakaknya itu. 3 tahun kosong berarti? 3 tahun. Ada. Cuma 1 minggu. Cuma 1 minggu? Itu orang PKL atau apa ya gitu. Kurang paham saya. Ada ceritanya juga kah soal itu? Kabur gitu aja bang katanya warga. Oh, kabur gitu aja? Kabur gitu aja. Orang PKL sekolah itu. Berarti pernah ada waktu yang kosong gitu ya? Ada. Ya, kosong ya kontrakannya ya? Lama. Selama 3 tahun itu paling cuma dihuni baru seminggu sama orang 2 itu. Yang cewek-cewek PKL itu baru saya. Iya, 2 penghuni doang. Ih, banget. Di Semarang guys. Semarang. Terus Bu Tuti pernah cerita gak pacarnya ini tahu gak kalau Alif itu mengakhiri hidup? Bu Tuti nggak cerita. Nggak cerita ya? Cerita. Saya cuma tanya terus pacarnya gimana? Bu Tuti cuma jawab nggak tahu. Nggak tahu sekarang di mana, kabarnya gimana saya nggak tahu. Pacarnya orang situ juga kah? Enggak. Agak jauh sih bang, tapi masih satu di situ. Masih satu daerah. Satu daerah ya. Satu daerah. Waktu Mas Andi sakit itu makan gimana Mas? Nggak ke warung Ibu Tuti dong? Nggak makan. Ya Allah, nasib perantau ya. Nasib perantauan ini. Sehat-sehat deh buat teman-teman yang merantau ya. Amin. Itu nggak makan Mas? Nggak makan. Saya mau ambil minum di dispenser aja nggak bisa bang. Saya pernah ngerasain lah lemesnya kayak gimana. Ya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Mau lihat HP aja, lihat cahaya HP aja pusingnya minta ampun itu. Mau liatin jam aja pas lihat cahaya HP itu, waduh. Nggak makan Mas? Nggak makan saya. Pas saya makan bubur dari tetangga itu, langsung aja keluar semua itu malahan. Nggak bisa ketelan itu. Nggak ada rasa lapar, nggak ada apa, tapi cuma lemas banget itu. Mau ambil minum di dispenser itu, aduh nggak bisa ya. Aduh, kebayang ya Mas ya kalau misalkan tetangga nggak datang ya? Mungkin iya, mungkin saya usul Alif.
Bukan gue sih yang ngomong. Aduh mau ketawa cuma ini agak dag ya. Nyesel Alif akhirnya ada temennya. Aduh ya ampun. Iya. Tapi untung baik-baik ya. Baik-baik semua tetangga di sana, baik semua. Nah itu ya salah satu yang gue suka tuh. Sama teman-teman dari suku Jawa ya, mereka itu masih apa ya, orangnya tuh nggak egois ya, memperhatikan tetangga sekitar gitu ya. Kebetulan aku juga orang Jawa juga, jadi bangga lah, pride. Nggak kelihatan berapa hari itu ditanyain, sampai dibukain pintunya juga, itu kan perhatian yang istimewa kan itu, Bang. Kalau di Jakarta sih udah jadi bangke sih. Benar ya? Ya, di Jakarta sih. Aduh, jarang-jarang tuh. Oke. Ini sebelum ditutup boleh kasih pesan ke teman-teman mengenai cerita yang Mas Andi ceritain tadi mungkin. Buat pesan-pesannya buat teman-teman Lentera Malam, buat orang yang perantau, sehat-sehat lah buat kalian. Bener. Saling menyayangi sama temen. Kalau di perantauan sakit, siapa lagi kalau bukan temen yang Betul. ngerawat. Dan jangan pernah ditinggalin temennya. Dan jangan pernah ditinggalin temennya. Itu aja. Buat perantau sehat selalu, banyak rezeki yang berlimpah, barokah. Amin. Oke. Bagus banget ya pesannya ya. Mas Andi, sekali lagi terima kasih. Dan kita doain semoga almarhum Alif juga udah tenang ya sekarang ya. Amin. Dan kontrakan yang itu juga sudah aman ya. Nggak ada apa-apa lagi. Oke. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Andi izin pamit. Bye.